narasumber yang sangat expert, sangat kompeten di bidangnya, yaitu Pak Salhan, Eskom. Jadi pada hari ini memang jangka waktu sekitar 2 jam kita akan diarahkan oleh beliau untuk belajar, untuk membahas soal-soal yang sering muncul di ujian pengadaan barang dan jasa level 1. Untuk itu para peserta pembelajaran pada hari ini saya harapkan bisa secara serius belajar, secara serius bertanya, dan secara serius saling berkomunikasi, saling berkontribusi, dan saling berkolerasi antara sesama peserta. Karena ke depan mengharapkan seluruh peserta akan mengumpulkan minimal 10 soal masing-masing. Sehingga kalau dikumpulkan secara akumulatif berarti sekitar 70 soal lebih kita punya bank soal. Selanjutnya untuk minggu depan pian-pian peserta yang ada di sini akan membahas secara masing-masing secara mandiri. Kenapa ini penting? Karena pada saat ujian itu tidak ada soal yang biasa-biasa saja. Untuk itu kita lanjutkan, silakan Pak narasumber kita, Pak Salhan. Kita aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo, terima kasih Pak Budi, Pak Raji, kawan-kawan semua yang hari ini punya itikat hendak belajar dan hendak lulus. Amin. Ulun mungkin hanya melanjutkan materi-materi yang sudah disampaikan langsung sebelumnya Pak Hairullah sama Pak Markus, tapi sesuai arahan Pak Karo, hari ini kita hanya fokus ke simulasi menjawab soal aja, jadi santai aja, ringan, santai aja, mau aja jangan terlalu tegang biar ininya terbuka gitu, auranya terbuka sedikit. Oke, jadi semalam sampai mana ya sudah yuk? Lu langsung masuk ke ini aja lah Pak Karo. Ya. Semalam materi yang disampaikan Pak Hairullah sama Pak Markus, perencanaan. Sudah dipelajari lah perencanaan. Coba takun dulu. Pengadaan barang dan jasa itu apa? Artinya dulu dalam pandangan Bu Buan Piang. Perlu minta pendapatnya Bu Kiki, Pak. Jawab aja apa yang terlintas. Belum tentu ulun dulu karena tahu. Adalah pembelian yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga dan Perangkat Daerah menggunakan anggaran APBD maupun anggaran APBN, yang mana di dalamnya itu ada tujuannya itu untuk value of money. Jadi pengadaan bahasa sederhananya itu apa? Kita bisi duit, SKPD atau OPD bisi duit, hendak mengadakan barang tertentu melalui proses pengadaan. Nah, pengadaan itu sendiri dimulai dari apa aja sampai dengan kemana? Sampai dengan titik akhirnya apa? Serah terima. Mulai dari apa dulu? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, perencanaan, atau Oh, ya. dibalik? perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan serah terima. Ini pengertian PBJ. Sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi bujur aja tadi. Jadi di dalamnya itu ada mencakup ada perencanaan, ada persiapan, ada proses pemilihan sampai dengan barang itu diserah terimakan di SKPD yang memiliki anggaran. Kemudian ini rolling group-nya. Kayaknya sudah ya semalam lah. Rolling group PBJ itu ada kementerian, lembaga, perangkat daerah, anggaran belanja sudah, APBN, APBD. Nah ini para pelakunya. Para pelakunya penyedia bisa toko, bisa vendor, distributor, itu kalau barang. Kalau misalnya konsultan, lain lagi kan perusahaan konsultan. Kemudian ada agen pengadaan yang tadi si PPK ini
Yang mana yang bisa dilakukan konsolidasi, dilakukan konsolidasi. Kemudian ketiga, menetapkan spek teknis atau KK atau TOR. Jadi itu kalau untuk paket pekerjaan jasa konsultansi. Kalau barang hanya menetapkan spesifikasi teknis. Kemudian menetapkan rancangan kontrak. Itu ada contohnya, ada draftnya di dokumen pemilihan. Kemudian yang kelima, menetapkan HPS. Nah ini tugas penting PPK itu, kalau yang paling sering terjadi kesalahan itu adalah menetapkan HPS. Karena mereka beranggapan HPS itu adalah pagu. Sedangkan HPS itu disusun harus berdasarkan kalian. Jadi misalnya harus ada survei harga, ada justifikasi atau dasar yang membuat kenapa harga itu terbentuk seperti itu. Makanya HPS hanya berlaku selama 28 hari. Jadi harus update. Menetapkan besaran uang muka. Nah, ini ada diatur kalau di konstruksi ada di Permen PUPR yang terbaru, kalau di barang ada di Permen. Kemudian mengusulkan perubahan jadwal kegiatan apabila ada sesuatu yang harus urgent yang bisa mengakibatkan adanya perubahan jadwal kegiatan. Kemudian melaksanakan e-forecasting. Ini yang lagi viral, yang hot ini adalah e-forecasting. Seperti kita ketahui, Pemprov Kalsel sendiri lagi gencar-gencarnya menggalakkan e-forecasting. Jadi nilai pengadaan yang nilainya 200 juta ke atas itu dilaksanakan oleh PPK. Jadi bukan oleh pejabat pengadaan lagi. Ini paling sering kayak dipertanyakan orang-orang di SKPD. Kami isi duit 400 juta, hendak nukar mobil operasional. Itu kayak apa caranya Pak? Nah itu bisa melalui e-katalog atau e-forecasting, namun yang melaksanakannya adalah PPK karena nilainya di atas 200 juta. Mengendalikan kontrak, kemudian menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, walaupun nanti dibantu oleh tim yang di SKPD masing-masing. Melaporkan pelaksanaan kegiatan, seterusnya sampai dengan menetapkan SPPBJ atau surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Ketentuan lain PPK kalau di SKPD tidak terdapat atau di UPT itu bisa dilakukan, bisa ditunjuk di luar dari SKPD yang bersangkutan atau di luar PPBJ juga bisa. KPA dapat merangkap sebagai PPK kalau keterbatasan SDM. Lanjut, tugas PP. Nah ini jawabannya. PP sekarang tugasnya lebih berat daripada yang dulu-dulu karena ada peraturan PP wajib dijabat oleh pengelola PBJ apabila belum terdapat di SKPD. Dan rata-rata SKPD walaupun mereka memiliki SDM yang bersertifikat, mereka bilang tidak punya karena tidak mau mengambil risiko. Jadi semuanya mau dilempar saja, tinggal bikin surat ke Biro PBJ memohon untuk ditunjuk salah satu SDM-nya menjadi PP. Nah, jadi diserahkan semua ke kita. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung itu beda dengan penunjukan langsung. Kalau pengadaan langsung itu dibatasi dengan nilai. Nilai sampai dengan 200 juta itu pengadaan langsung. Tetapi kalau penunjukan langsung itu ada kriteria khusus. Jadi nilainya itu tidak terbatas. Tidak harus sampai dengan 200 juta. Mau berapa miliar, penunjukan langsung bisa dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriterianya ada tuh di Perpres dan di Permen. Dibuka aja pasal-pasalnya. Bukalah, jangan kada dibuka. Itu syaratnya. Kemudian melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung. Nah ini tadi yang bernilai paling banyak 200 juta untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak 100 juta.
melaksanakan impor casing yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Kita ke tugas Pokja pemilihan atau Pokmil. Yang pertama, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali impor casing atau pengadaan langsung. Kalau impor casing tidak melalui Pokja, tapi melalui pejabat pengadaan atau PPK. Kemudian menetapkan pemenang pemilihan. Untuk metode pemilihan, yang pertama tender atau penunjukan langsung, itu ditetapkan oleh tim Pokja dengan catatan nilai pagu anggarannya paling banyak 100 miliar. Kemudian seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar. Ini tadi agen pengadaan yang di luar dari KPBJ. Nah, makanya penting pada sertifikat itu. Jadi kayak apa ya? Itu kayak sertifikat berharga banget karena suatu saat. Karena bukan mustahil, karena ada peraturan lagi dari Kementerian 4RB, misalnya kan hanya untuk P3K, untuk pejabat struktural pun ke depannya ada yang sudah mensyaratkan untuk menduduki posisi eselon 4, 3 dan seterusnya itu wajib memiliki sertifikat PBJ. Karena tidak ada di SKPD manapun di bagian manapun yang tidak bersinggungan dengan pengadaan barang dan jasa. Selalu ada makan minum, APK dan lain-lain. Walaupun itu hanya UPD kecil, pasti ada anggaran untuk makan, belanja dan lain-lain. Jadi sangat penting. Jadi bersyukurlah hari ini yang 7 orang ditunjuk itu sudah diberikan karo kepercayaan. Mudah-mudahan bisa hasilnya maksimal, lulus. Amin. Swaklola ini banyak syaratnya. Jadi di SKPD itu ada anggapan dulu tuh yang namanya kalau kita bisi duit si PPTK itu bertukar sorangan itu swaklola aja ya. Padahal swaklola itu jauh dari itu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama misalnya di swaklola itu ada beberapa tipe, ada 4 tipe. Dan tahapannya itu mulai dari ada beberapa yang dibentuk tim melalui SK oleh KPAPA. Misalnya tim persiapan, di mana tim persiapan ini bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwalnya kapan dilaksanakannya, kemudian berapa biayanya, rencana biaya. Kemudian dibentuk lagi tim pelaksana. Siapa nanti yang melaksanakannya? Misalnya contoh kayak di Dinas PMD, mereka ada melakukan swaklola. Duitnya punya PMD, maka Dinas PMD membentuk tim persiapan, pelaksana dan pengawas. Tim persiapan terdiri dari personil yang ada di Dinas PMD atau dari dinas lain yang sesuai bidangnya ditunjuk melalui SK. Kemudian pelaksananya siapa? Karena kemarin itu ada pembukaan jalan yang dilaksanakan oleh TNI, berarti tim pelaksananya adalah TNI. TNI yang akan melaksanakan pekerjaan, mencatat, mengevaluasi, sampai melaporkan secara berkala kemajuan-kemajuan, progres dari pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggarannya. Nah, karena kerjaannya rata-rata itu konstruksi, maka dibentuklah tim pengawas. Jadi kayak konsultan pengawas. Tim pengawas ini siapa? Nanti ditunjuk oleh dinas yang memiliki uangnya, SKPD. Jadi tim dinas PMD membuat SK untuk menunjuk tim pengawas. Tugasnya mengawasi persiapan, pelaksanaan kegiatan fisiknya, sampai administrasi di swaklola. Nah, ini penyedia. Penyedia itu apa aja sih? Bu Febri, penyedia itu apa aja? Contoh yang kita biasa lihatin. Penyedia. Kayak barang tuh saya biar bertukar kemana? Toko, misalnya. Toko itu penyedia. Jadi kadang cuma CP, PT itu kan.
toko, kios, warung itu tuh penyedia, karena kita belanjanya langsung ke mereka. Jadi kayak yang lebih tinggi lagi rantai pasoknya kayak distributor, agen, nah itu tuh penyedia. Penyedia itu bisa berbentuk badan usaha, bisa juga perorangan. Nah sekarang kan lebih dimudahkan tuh dengan apalagi yang dengan e-katalog lokal sekarang, kita tidak perlu ribet lagi harus memiliki izin ini, izin itu dan segala macam. Cukup memiliki KTP, kemudian NPWP, datang ke LPSE, sudah jadi bisa untuk melakukan transaksi di broadcasting. Nah itu untuk penyedia. Tugasnya salah satunya adalah melaksanakan kontrak dengan kita PPK atau PTK. Kemudian kualitas barang yang ditawarkan atau barang dan jasa itu harus sesuai dengan apa yang kita minta. Ketetapan perhitungan jumlah, kuantitas atau kolom. Kemudian kapan waktunya itu harus ditetapkan oleh si penyedia. Karena pada saat kita belanja, kita tanya nih stok. Misalnya stok ready nggak? Oh, inden Pak. Misalnya seminggu lagi baru PO baru datang di Banjarmasin. Nah itu yang menentukan adalah ketepatan waktu penyerahan oleh si penyedia. Kemudian di dalam kontrak tadi disebutkan juga tempat penyerahan akhirnya di mana, misalnya di dinas mana yang minta, nah itu ditetapkan juga oleh si tanggung jawab penyedia. Pelaku dan tugas dari ini baca aja lah, kayaknya ini banyak dan ini mudah dipahami aja, textbook benar, tinggal dibaca aja. Yang jarki tadi mulai dari perencanaan, persiapan, pemeliharaan, pemilihan, kemudian sampai dengan proses pelaksanaan. Kemudian ruang lingkupnya, nah ini ruang lingkup perencanaan tadi, mulai dari identifikasi PBJ. Ini yang paling banyak masalah di identifikasi ini. Kenapa? Karena rata-rata di dinas itu, mohon maaf, rata-rata mereka hanya kegiatan-kegiatan itu meneruskan apa yang sudah ada dulu. Yang dulu tahun ini beli ini. Jangan ada inovasi apa kita misalnya harus memiliki ini tahun ini karena ini. Identifikasi itu yang sering terlewatkan. Identifikasi PBJ. Mari kita tanya mereka, kita mau beli laptop Pak, anggaran kita 20 juta misalnya. Kita tanya, sudah diidentifikasi belum itu dengan laptop seharga 20 juta? Kita tanya peruntukannya apa? Administrasi Pak, untuk buat surat-surat. Laptop 20 juta dengan spesifikasi game dipakai untuk ngetik Office. Pertanyaannya, ini kebutuhan apa? Keinginan. Mereka tidak bisa jawab. Pak, itu sudah dulu itu Pak, jadi kan tahun ini kami tambahin lagi sedikit karena harganya mungkin dolar naik, jadi kita tambah lagi. Itu bukan jawaban identifikasi PBJ, itu jawaban warisan leluhur. Jadi meluruskan ini tambahkan lagi inflasi, tambahkan lagi itu. Jadi kita urun Pak, PPTK-nya yang jadi dilantik, yang semalam nih yang mantap ini, nah itu paling banyak itu. Jadi apa ya, model lepas dah itunya. Yang nyusun sudah pensiun Pak. Yang nyusun sudah keluar, sudah pensiun kayak itu. Kemudian penetapan jenis barang dan jasa. Ini sudah dilajari lah, penetapan jenis barang dan jasa. Jenis barang dan jasa itu apa aja? Coba Arif. Jenis barang dan jasa. Contohnya cara ada jenis. Ada jenis barang. Ini kan lagi Arif nih. Jadi contohnya jenis itu, ini pengadaan apa nih? Oh, pengadaan. Contoh, pengadaan komputer itu pengadaan apa? Barang. Kita rencana Pak ada rapat Pak di hotel. Itu jenis pengadaannya apa? Jasa Pak. Jasa lainnya. Kemudian Pak, kita ada pengadaan sewa Pak, sewa mobil untuk acara MTQ. Itu apa? Jasa lainnya. Iya. Kemudian Pak, kita ada paket pembuatan software khusus di dinas ini Pak. Kita harus ini membuat software lah, pokoknya outputnya software. Itu jasa apa? Konsultasi, non konstruksi. Yes. Kemudian pemaketan dan konsolidasi. Waktu pemanfaatannya kapan? Itu ruang lingkup pengadaan itu wajib itu supaya
RUP di sirup itu nanti diumumkan kapan ini dilaksanakan, kapan mau dipakai. Kemudian anggarannya ada nggak ada anggarannya? Semua yang 6 poin ini ada semua di dalam sirup. Nah ini alur rencananya, bisa dipikirkan ini. Terlalu rumit, terumusin perencanaan. Terus ada contoh kasus di dinas A bisi duit 100 juta, hendak nukar meja, kursi, perabot kantor. Pertanyaan dulu, itu jenis pengadaannya apa? Metode pengadaannya seperti apa? Jenisnya barang. Jenis barang, oke. Untuk metodenya bisa pengadaan langsung. Oke, langsung. Ada lagi satu, pengadaan langsung. Oke, itu bukan bujur dan dua. Pengadaan langsung nanti dibagi lagi. Ada yang transaksional online atau pengadaan melalui e-forecasting. Oke, bujur tuh. Kemudian ulun ada mesin duit 300 juta. Yang hendak diolah ini adalah semacam blueprint untuk SKPD Ulum sebagai guidance berapa tahun lagi hendak membuat apa. Outputnya itu semacam kayak buku. Nah, itu masuk ke kegiatan jenis pengadaannya apa? Konsultasi? Pengadaan penunjukan langsung. 300 loh. 3 juta. Pengadaan langsung. 300 juta. 3 juta. Kalau konsultasi 100 tender. Seleksi. Ya, Jadi 300 juta untuk pembuatan blueprint itu adalah jasa konsultasi non konstruksi Iya. dilaksanakan melalui proses seleksi, dilakukan dengan tim Pokja. Pengadaan langsung 100 ya lah. Dengan langsung. Kecuali ada kriteria khusus dengan 300 juta itu kita bisa lakukan penunjukan langsung. Misalnya penyediaannya itu hanya satu, yang lain tidak bisa mengerjakan. Misalnya dan bersifat rahasia, misalnya dari Kementerian Pertahanan ingin membuat semacam strategi apa atau aplikasi yang hanya bisa dibuat oleh vendor tertentu. Nah itu penunjukan langsung, itu bisa dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa melalui proses seleksi. Hal yang harus perhatikan dalam melakukan penyusunan perencanaan pengadaan, ini bagi PPK nih, mengalokasikan 40% anggaran belanja untuk KM. Ini yang tiap saat kita ini kan sampaikan pendampingan ke SKPD, wajib menggunakan produk dalam negeri apabila ada TKDN plus BNP sampai dengan 40% lebih atau sama dengan 40%. Bagi kita mencek dulu di kemenperin.go.id, barang yang kita tukar tuh ada sudah tayang dengan TKDN atau BNP di atas 40%. Kalau itu ada, maka wajib kita membeli barang yang ada TKDN. Kecuali nih ada klausul khusus. Jadi misalnya di Kominfo itu kami nukar laptop MacBook Apple, itu kan ada TKDN tuh dengan anggaran di atas bisa 20 juta lebih. Di e-katalog ada, tapi non TKDN. Kayak apa caranya? Sedangkan itu yang spesifikasi Apple MacBook tadi misalnya Intel Core i7 8GB, kemudian yang jenis Windows merek yang TKDN Axio misalnya, Axio itu ada yang Core i7 sekarang harganya lebih murah, tapi mereka tetap memilih Apple harus menyampaikan justifikasi surat dari PPK atau kepala dinas selanjutnya yang menyatakan kami membeli ini karena kebutuhannya dasarnya ini. Misalnya kami membuat aplikasi berbasis iOS, tidak mungkin kan kami membuat coding bahasa pemrogramannya melalui Windows. Nah, dengan catatan itu, dengan tanda tangan kepala dinas, maka pejabat pengadaan boleh dengan ingkutannya, payungnya tadi surat dari kepala dinas. Pengecualian. Kemudian pelaksanaan pengadaan berkelanjutan, pemanfaatan barang jasa hasil penelitian.
identifikasi pengadaan barang jasa. Nah, ini yang tadi pertama kita sampaikan. Nah, yang tadi jenis pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya. Kalau kita ada pengadaan sewa jasa lawyer, kita kayak biro hukum misalnya, kita ada terlibat kasus apa dengan misalnya lahan, pembebasan apa segala macam, kemudian kita mengharuskan bersidang dan menyewa lawyer, itu termasuk pengadaan, jenis pengadaannya apa? BBJ? Jasa. Jasa. Jasa lainnya. Karena kita membutuhkan apa namanya keterampilan khusus, keilmuan khusus, brainware yang harus kita bayar. Mereka sekolah itu kan kita bayar, itu mahal itu ilmunya. Ini kalau barang ini. Nah, ini tadi yang konstruksi, konsultan, jalanan, bangunan, gedung. Ini kita materinya lembaga aja, kopi aja, tinggal dibaca-baca aja. Kirim ke salah satu. Karena di promosi di grup. Ini barang, output. Kalau ada jasa, nah kalau jasa, bedanya barang dan jasa ini. Kalau barang kita beli langsung dapat outputnya. Kalau jasa itu ada proses, ada inputannya dulu, kemudian berproses dulu, baru kita mendapatkan output. Itu contohnya kayak konstruksi, konsultan dan jasa lainnya. Konstruksi inputnya ya tadi kita proses tadi, outputnya misalnya jalan raya, gedung, bangunan. Konsultan ya apakah itu konsultan perancang atau perencana atau konsultan pengawas. Jasa lainnya ya tadi kayak sewa dan lain-lain. Terintegrasi. Ada yang tahu nggak? Yang populernya PBJ terintegrasi itu apa? Kita pernah nggak mengerjakan ini? Dan ini sedang berjalan pun ada tendernya. Tunggu tuh. Ya, PAL 0. Panam. Jadi yang paling bahasa populer itu desain